Halo teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zara Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke teman-teman, hari ini gue mau bahas buku yang baru aja gue baca, baru selesai gue baca. Dan gue pengen share ini ke teman-teman karena kayaknya penting banget untuk kita bisa mendesain hidup kita. Judul bukunya adalah Designing Your Life: How to Build a Well-Lived, Joyful Life, karya Bill Burnett dan Dave Evans. Ini tuh dua profesor dari Stanford University yang punya pengalaman di bidang desain dan inovasi. Tapi judul bukunya Designing Your Life karena ngajak gue sebagai pembaca untuk memandang hidup layaknya sebuah proses design thinking dan proses yang biasa digunakan untuk merancang produk dan inovasi, tapi diterapkan ke dalam kehidupan pribadi. Jadi alih-alih mencari jawaban hidup yang benar, buku ini tuh ngedorong kita untuk bereksperimen, bikin prototipe kehidupan, dan ngembangin berbagai possibility futures gitu. Yang pertama, poin-poin yang gue highlight banget adalah tentang reframing atau ngeganti sudut pandang. Salah satu konsep terkuat dari buku ini itu adalah banyak dari kita tuh ngerasa mentok karena nganggap masalah hidup sebagai sesuatu yang absolut gitu ya. Padahal seringkali masalah itu bisa di-reframe atau dilihat dari perspektif yang beda. Kalau di buku itu tuh contohnya misalnya kayak gue salah jurusan jadi hidup gue gagal deh. Nah coba reframe gitu, kayak gue udah belajar banyak hal dari jurusan ini. Sekarang gue bisa milih langkah baru yang jadi bekal untuk hidup gue berikutnya. Nah, tujuan dari poin ini tuh menurut kedua penulisnya adalah untuk keluar dari dysfunctional beliefs atau keyakinan keliru yang bikin kita sering banget ngerasa stuck. Poin berikutnya yang juga gue highlight adalah tentang work view dan life view. Kita sebagai pembaca itu diajak untuk bikin dua refleksi penting. Yang pertama, work view, apa makna kerja buat kita? Apa untuk uang, apa untuk kontribusi, atau untuk ekspresi diri, atau untuk stabilitas. Dan yang kedua adalah tentang life view. Apa sih arti hidup buat kita? Terus apa sih nilai-nilai yang kita anggap penting? Jadi apa tujuan hidupnya? Gitu. Goalnya ini tuh untuk menyelaraskan keduanya. Kalau kerja dan hidup kita bertolak belakang, emang ada besar kemungkinan kita akan cepat burnout. Poin penting yang ada di buku ini juga yang gue highlight adalah tentang prototyping life. Jadi alih-alih nebak atau nunggu inspirasi datang, gue sebagai pembaca itu didorong mencoba dalam skala kecil dulu. Sama kayak desainer yang bikin prototype produk sebelum meluncurkan ke pasar. Contohnya mau pindah bidang karir, coba ikut dulu webinarnya, ikut interview orang yang kerja di bidang itu, atau magang coba sebentar. Kalau misalnya pengen buka kafe, coba jualan kecil-kecilan dulu lewat food bazaar atau online. Jadi prototyping itu bisa ngasih kita real experience, habis itu kita bisa dapat insight, kemudian kita jadi punya keputusan yang lebih cerdas. Jadi nggak muluk-muluk kali ya gitu, pengennya langsung jadi gitu, pengennya langsung bagus gitu. Itu yang sering kali keliru. Hal yang juga gue highlight dari buku ini adalah tentang Odyssey Plan atau 3 jalur hidup. Jadi kita tuh sebagai pembaca diminta untuk ngegambar 3 skenario hidup in the future gitu, ke depan. Jadi ada 5 tahun ke depan. Kira-kira plan A-nya ini, plan B-nya ini, plan C-nya ini. Nah kalau plan A itu lanjutin hidup sekarang, jadi jalur yang logis. Kalau plan B itu pilihan hidup kalau yang sekarang tiba-tiba nggak mungkin lagi, jadi kayak stuck aja gitu. Nah ini adalah jalur adaptif. Plan C itu adalah dream life atau hidup impian yang kita pengen jalani kalau misalnya uang, waktu, atau opini itu udah nggak jadi masalah lagi, jadi jalurnya bebas. Fungsi latihan ini itu ngebuka kemungkinan baru buat ngelepas tekanan bahwa kita cuma boleh punya dan memilih satu hidup aja. Jadi ini tuh ngatasin rasa takut gagal karena semua jalur jadi valid. Hal yang penting lainnya yang gue highlight adalah tentang kompas hidup. Buku ini nggak ngasih kita jawaban hidup ya, tapi ngebantu kita untuk bikin kompas pribadi berdasarkan nilai, ketertarikan, dan pengalaman kita sendiri. Dengan kompas ini kita bisa menguji peluang apakah selaras atau tidak dengan diri kita. Jadi kita nggak gampang tergoda sama standar-standar orang lain.
Yang berikutnya adalah tentang live design interview. Jadi daripada menebak pekerjaan impian, kita disarankan melakukan live design interview. Jadi ngobrol langsung dengan orang-orang yang menjalani hidup atau kesibukan yang kita penasaran gitu. Kok bisa sih gitu. Nah contohnya kita tertarik nih misalnya jadi editor buku. Coba deh kontak editor via LinkedIn atau ajak ngobrol 15-30 menit tentang itu. Apa yang mereka lakukan tiap hari, apa yang mereka suka, yang mereka nggak suka apa dari pekerjaan itu. Gimana mereka bisa masuk ke industri. Manfaatnya tuh kita bisa dapat insight yang real dan ngebangun jaringan. Hal lainnya juga adalah tentang energy engagement map. Kita diminta nyatet aktivitas sehari-hari dan menilai mana yang bikin kita hidup, mana yang bikin kita semangat, dan bisa bikin kita terlibat penuh. Mana yang bikin kita capek, males, atau justru ngedrop. Dengan ini kita bisa lebih sadar apa sih aktivitas yang sebenarnya mengisi hidup kita, dan aktivitas apa yang sebenarnya bisa kita kurangin atau kita ubah karena kita capek. Nah, kesimpulan yang penting juga, hidup yang baik tuh nggak ditemukan, tapi bisa dirancang. Sama kayak produk yang baik, itu bisa dirancang dari proses iterasi, uji coba, dan pemahaman diri yang mendalam. Nilai tambah, disertasi, latihan yang praktis, dan juga worksheet itu juga tersedia dalam workbook versi yang terpisah dari buku ini. Yang menarik dari buku ini sebenarnya bukunya relevan ya buat siapa aja. Bisa buat mahasiswa, bisa buat profesional, atau mereka yang sebenarnya ya pengen reorientasi hidup aja gitu. Bahasanya juga gampang, walaupun ada beberapa ide yang kayaknya agak susah diterapkan langsung. Jadi butuh kayak harus kita coret-coret dulu, ngedraft dulu gitu, baru bisa diterapkan optimal. Dan gue rasa siapa aja cocok sih buat baca buku ini, untuk terutama ya untuk yang lagi bingung mungkin pilih jalur karir, orang yang ngerasa tersesat meski sebenarnya hidupnya baik-baik aja, atau mungkin teman-teman yang sedang mencari makna dalam pekerjaan dan hidup sehari-hari. Dan buku ini juga cocok untuk mereka yang suka sama buku self-help yang berbasis strategi konkret, bukan cuman motivasi kosong. Segitu dulu review buku hari ini. Semoga reviewnya bermanfaat. Dan kalau teman-teman rasa memang bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman lainnya. Kalau teman-teman ada ide gitu atau saran, gue pengen bahas buku apa, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.